Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyadi Rahman. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam bentuk mind mapping atau pemetaan pemikiran. Oke, yang pertama adalah mengenai pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan memiliki pengertian ada sebagai sebuah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan ini penting guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Mengapa wawasan kebangsaan ini penting bagi kita sebagai salah seorang calon ASN? Karena dengan memahami dan mengerti bagaimana sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia dan awal-awal terbentuknya Indonesia, dengan memahami itu maka akan tumbuh rasa cinta tanah air yang akan berikutnya kita sambung di sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pergerakan kebangsaan Indonesia ini adalah merupakan sebuah istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dan pergerakan nasional ini terjadi dalam kurun waktu 1908 hingga kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, mengapa dari 1908? Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia itu dijajah oleh bangsa asing, entah itu Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris, itu kisaran 300-an tahun. Nah, pergerakan nasional ini dimulai pada tahun 1908 karena pada tahun inilah awal-awal pergerakan nasional itu terjadi dalam kategori yang lebih nasional. Maksudnya pada tahun sebelum ini tetap ada perjuangan, akan tetapi masih dalam sifat kedaerahan masing-masing. Nah, semenjak pada tahun 1908 ini lahirlah organisasi-organisasi kemasyarakatan, entah itu kepemudaan, yang memiliki cita-cita yang lebih nasional. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia sebenarnya dipelopori oleh salah satu organisasi yang dibentuk oleh para mahasiswa yang bernama Budi Otomo pada 20 Mei tahun 1908. Setelah itu ada lagi organisasi lain yang seperti organisasi Sarekat Dagang Islam, kemudian Industri Partij yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 yang didirikan oleh 3 serangkai. Kemudian ada lagi Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Organisasi-organisasi inilah yang menjadi pelopor terbentuknya organisasi lain di tingkat daerah yang mana memiliki kesamaan pandangan bahwa dalam perjuangan ini rakyat di Indonesia ini harus bersatu, ya, tidak bisa lagi yang namanya berjuang di masing-masing daerah. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian dilakukanlah yang namanya Kongres Pemuda yang menjadi tanggal Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 yang sebagaimana yang kita ketahui melahirkan 3 klausul yang menjadi dasar Sumpah Pemuda tentang
tumpah darah Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan kesatuan bahasa, yakni bahasa Indonesia. Nah, berikutnya hingga akhirnya perjuangan kemerdekaan ini pada titik-titik akhirnya ialah terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyusun dasar-dasar negara, kemudian lambang negara, lagu kebangsaan, hingga penetapan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Ini bisa kita sebutkan dalam yang pertama ialah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ialah Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, juga sebagai landasan negara, serta sebagai gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang mana terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Undang-Undang Dasar ini dirancang semenjak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli tahun 1945 oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar ini dihasilkan dalam rapat BPUPKI yang kemudian selanjutnya diajukan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk disahkan sebagai Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan. Kemudian konsensus yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan sebuah semboyan dari masa kerajaan Majapahit ya, yang memiliki pengertian ialah berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini penting sebagai perekat dan bukti bahwa meskipun Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau, kemudian suku-suku, bangsa-bangsa yang berbeda-beda, tetapi tetap menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Yang berikutnya ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. NKRI ini lahir tentunya dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai sebuah wadah negara Indonesia ya. Nah, NKRI ini memiliki identitas ya, atau identitas bangsa, yakni bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, untuk bendera sendiri, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, atau yang biasa disebut sebagai Sang Merah Putih, yang kita tahu bersama bentuknya dengan rasio 2/3 ya, dengan warna bagian atasnya merah dan bagian bawahnya putih. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi nasional satu-satunya. Jadi meskipun Indonesia ini memiliki banyak sekali suku bangsa dengan bahasa-bahasa dan dialek-dialek yang berbeda, akan tetapi sebagai bahasa persatuan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini pun tentu menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia bisa bersatu dengan adanya bahasa persatuan. Berikutnya adalah lambang negara, yakni Garuda Pancasila dengan perisai di bagian tengah dan lambang-lambang 5 sila serta memegang sebuah pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan.
lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diubah oleh Bapak Wage Rudolf Supratman. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah mengenai pengertian bela negara. Nah, bela negara ini adalah sebuah kewajiban dan hak bagi semua warga, semua masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia. Bela negara kalau diartikan bisa seperti adalah sebuah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan dari warga negara, baik yang bersifat secara perseorangan maupun kolektif atau bersama-sama dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk sejarah bela negara ya, bahwa perjuangan Indonesia itu tidak berhenti ketika kemerdekaan diproklamirkan. Karena apa? Karena setelah kemerdekaan pun semua bangsa Indonesia wajib membela negara ya. Kalau semenjak kemerdekaan dulu ada yang namanya agresi militer oleh Belanda untuk kembali menjajah, hingga akhirnya perjuangan bangsa Indonesia dimulai semenjak proklamasi tersebut. Akan tetapi kalau untuk di era reformasi seperti sekarang, terutama bagi kita calon ASN ya, nanti diharapkan agar kita itu memiliki yang namanya kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi ya, dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Kalau dulu ancamannya adalah agresi militer, kemudian perpecahan dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena di era sekarang, dalam dinamika berkehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya kita tidak bisa menghindarkan dari adanya benturan atau konflik kepentingan, entah itu antar kelompok, golongan, dan suku, bangsa, agama, dan sebagainya, yang bisa saja mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Oleh karena itu, bela negara ini memiliki 5 nilai dasar. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal dalam bela negara. Nah, kelima nilai dasar ini tentunya kita sebagai calon ASN harus bisa menerapkannya dalam berkehidupan, dan dalam bermasyarakat pun kita ASN diharapkan menjadi pelopor dalam aksi bela negara ini. Baik, berikutnya untuk nilai-nilai dasar bela negara itu sendiri bagi kita calon ASN bisa diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Yang pertama, dalam rangka cinta tanah air, kita bisa menjadi ASN yang menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat. Kemudian dalam keseharian pun selalu menjaga nama baik bangsa dan negara, baik dalam setiap tindakan, dan tidak merendahkan atau membandingkan Indonesia dari sisi negatifnya dengan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian yang kedua, dalam rangka kesadaran berbangsa dan bernegara, bagi ASN bisa dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, kemudian memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik atau pemilu, baik dalam tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kemudian untuk nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kita bisa memegang teguh ideologi Pancasila
dengan salah satu contohnya misalnya menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, artinya tidak ada perbedaan. Kemudian mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kesempatan dan dalam konteks yang lebih kekinian saat ini. Berikutnya, untuk nilai dasar rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi calon ASN bisa diaktualisasikan dalam bentuk memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, ramah terhadap masyarakat, kemudian selalu ikhlas dalam membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. Jadi misalnya kita sebagai ASN mendapat tugas sebagai pelayan publik, tentunya kita harus melayani dengan baik dan ikhlas. Kemudian untuk nilai dasar yang terakhir, kemampuan awal bela negara bagi ASN dapat diaktualisasikan dalam bentuk misalnya memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Artinya kebijakan dan program pemerintah tersebut dapat dijalankan sebaik-baiknya dan sesuai dengan keahlian pekerjaannya. Kemudian selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Dan yang terakhir, sebagai ASN harus selalu senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya demikian yang bisa sedikit saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.